Ibu-ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang maha pengasih maha penyayang, yang pada saat ini kita semua masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama-sama di majlis yang mulia ini, yaitu di taman-taman surga. Setelah setahun kita nggak berjumpa ya Bu ya. Terakhir 2023 ya Bu ya. Sekarang udah 2024. Mudah-mudahan setahun nggak berjumpa ini Bu ya tidak membuat kita lupa di antara kita. Alhamdulillah Bu, terima kasih sebelumnya atas doa-doanya Bu. Alhamdulillah kemudahan saya rasakan kemarin selama membimbing jamaah umroh. Ya, saya doakan pastinya seluruh majelis taklim yang saya isi kajian, karena nggak hanya di Garut aja Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan segera Allah undang juga untuk bisa mengunjungi Baitullah. Dan yang spesialnya saya berharap bisa membimbing jamaah yang satu majelis Bu ya. Kemudian saya doakan juga pastinya di antara jamaah yang sedang sakit Bu ya. Mudah-mudahan sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa. Dan pastinya segera Allah berikan hikmah, karena Ibu tidak selama setiap apa yang kita minta Allah ijabah. Ini pernah kita bahas dulu ya terkait doa. Ada yang langsung Allah ijabah, ada yang Allah tunda, dan juga ada yang tidak Allah berikan. Ya, ada yang langsung Allah ijabah terkait misalnya anak kita nelpon, mama doakan ya, Senin itu adalah pengumuman kelulusan. Kita qiyamul lail tahajud, kita saum tahajud, kita berdoa sama Allah ya, qiyamul lail berdoa sama Allah, berbanyak doa, minta apa? Agar anak kita lulus. Seninnya anak nelpon lagi, mah alhamdulillah aku kumlot. Ini Bu, langsung Allah ijabah. Ada yang Allah tunda. Kenapa Allah tunda? Karena Allah senang sekali Bu. Allah sangat tahu kalau apa yang diminta saat ini belum tepat bagi dirinya. Ya Ibu ya, contoh hal sederhana mungkin Bu, mohon maaf tukang cuanki misalnya, tahu cuanki Bu? Di Garut ada cuanki? Ada. Ya ada cuanki lovers di sini? Kecita, lain leper, kecita cuanki. Ya Bu ya, yang manggul Bu ya, kemana-mana manggul, berdoa ya Allah, resep etan ngali pajero, mudah-mudahan punya pajero. Dan tahajudnya dia berdoa pengen pajero, Senin Kamis dia dalam puasa dan berdoa pengen pajero. Tidak langsung Allah berikan. Kenapa? Karena Allah tahu Bu, kapan waktu terbaik doa itu diijabah. Kalau diberikan langsung, sebentar hai tukang cuanki kata Allah, rek markirkeun di mana eta mobil. Karena kamu masih ngontrak dalam gang. Tapi Ibu, bagaimana cara Allah Bu? Allah membuat kemudahan dalam bisnisnya. Kenapa kalau langsung Allah berikan? Allah tahu, maaf tukang cuanki jangan sekarang ya. Kalau dapat Pajero sekarang, erek isi bensinnya makin naon, temenang pertalite Bu Pajero mah. Ya Bu ya. Jadi Allah kasih kemudahan bisnisnya segera lancar, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun yang akan datang, atau di tahun mana Allah berikan kabulkan, tiba-tiba dia berkata, ya Rob, ini toh Pajero yang kuminta 20 tahun yang lalu. Jadi di waktu yang tepat Ibu. Ya. Ada yang terakhir tidak Allah berikan. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang dia minta tidak terbaik bagi dirinya. Ibu masih ingat Bu ya, contoh sederhana Bu. Mohon maaf, siapa di antara ibu-ibu ini suaminya sekarang itu bukan suami idaman dulu? Nah, ya Allah, di pasien nukinya. Dulu tuh minta tuh yang mancung kayak Anjas Mara, yang ganteng kayak, wah itu Bu ya. Tapi pasti pasien kok Allah kok nukinya. Nah, kenapa nggak sesuai Bu? Karena Allah tahu beban hidupmu semakin berat kalau suamimu tampan. Benar tuh betul. Yang kayak gini aja berat, apalagi lebih tampan. Wah. Jadi Allah Maha tahu. Tapi bagi seorang beriman, bukan doa itu bukan masalah dikabulkannya, tapi bisa berdoa mengatakan ini satu hidayah yang luar biasa. Benar atau betul Bu? Nah, jadi alhamdulillah Bu, saya doakan juga semuanya berbaik sangka kepada Allah Bu. Yakinlah setiap takdir Allah pasti yang terbaik buat kita. Kita hanya bisa berencana, dan rencana terbaik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap bisa berharap mudah-mudahan nanti satu waktu mungkin Bu Santi sebagai ketua itu ya, nelpon Sat, bismillah nih, satu majlis Raudhatul Jannah siap umrah bareng sama Ustaz. Amin. Ya amin mana ya? Ya mudah-mudahan Bu ya, segeralah. Kenapa tidak Bu? Insya Allah kalau Ibu memang siap,
Saya akan memfasilitasi Bu ya. Saya kontak mungkin pimpinan travel saya. Saya punya satu majlis 45 orang, satu bis. Saya berangkat dengan paket. Kita bisa request Bu. Ustadz, saya punya budget sekian, 30 juta, pengen yang terbaik, kita akan siapkan Ibu. Kalau itu juga mau ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik Bu ya, amin lagi. Bahaya. Gak bahaya tah. Oke Bu ya. Baik Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mencoba kajian yang kita bahas tahun yang lalu. Aduh, masih ingat Bu? Lupa. Ustadz, udah setahun soalnya kita nggak jumpa ini. Ibu, iya, pada dua perkara Bu ya, tapi fokusnya kepada perkara yang kedua tentang setan. Ya Bu ya, tentang setan. Setan yang terakhir kita bahas Bu terkait bagaimana gerbang pintu masuknya setan. Apa Bu celah pertama Bu? Yaitu hawa nafsu. Ini kita bahas. Ya. Yang kedua adalah lebih cenderung pada dunia. Yang kedua ketika jauh dari Al-Quran. Ini kita bahas bareng Bu ya. Baik, hari ini kita fokus coba selesaikan Bu ya. Gerbang selanjutnya apa? Plus nanti kita akan bahas amalan-amalan apa nih yang bisa mencegah diri kita dari tipu daya setan. Ya Bu ya. Baik Bu, sekarang coba kita lanjutkan Bu. Yang pertama kemarin adalah hawa nafsu, yang kedua adalah jauh dari Al-Quran. Ini gerbang celah terbaik buat setan Bu untuk menggoda kita. Yang ketiga, celah terbaik setan itu Bu yang luar biasa. Dorongan tipu daya setan itu Bu akan mendorong kita terhadap kekufuran. Makanya tipu daya setan Bu yang pertama itu kalau kita lihat Bu ya, tingkatan yang mereka yang pertama itu, target mereka pertama adalah jadi orang kafir. Apa artinya kafir? Tidak beriman, ya, tidak beriman kepada Allah, sehingga jelas sebaik apapun kebaikan yang dia kerjakan, maka tidak akan bernilai pahala di sisi Allah. Tapi Ustadz, dia mendirikan masjid, dia wakafnya wakaf karpet Ustadz. Bu, sebaik apapun orang-orang kafir kebaikan mereka itu tidak akan bernilai pahala sama sekali bagi mereka di akhirat nanti. Ustaz, tapi kan ada ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Az-Zalzalah ya, surat ke-99 kan Allah mengatakan barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah pasti Allah akan membalasnya. Ini kan kebaikan Ustaz. Hanya yang jadi beda, tidak ada keimanan dalam diri mereka karena kekafiran mereka. Apakah ayat ini berlaku? Berlaku Ibu. Makanya buat orang-orang kafir yang di luar Islam, setiap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu Allah balas di dunia. Makanya nggak aneh Bu, ya kok bisnisnya lancar ya? Padahal dia nggak sholat, kemarin sholat atau selain Islam. Padahal dia nggak puasa Ramadan, gimana mau puasa? Dia orang kafir. Tapi apa yang membuat usahanya lancar? Bisa jadi dia senantiasa berbuat baik terhadap tetangganya. Betul ya? Karena nggak semua kafir kan, mohon maaf, memusuhi Islam Bu ya, betul? Ada juga kafir yang dia tetap baik, hanya yang belum dapat hidayah saja. Tapi tetap kebaikan-kebaikan mereka itu adalah fata morgana bagi mereka di akhirat nanti Bu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak akan sama sekali mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Tidak mendapatkan kebaikan, tapi kebaikan di dunia langsung Allah balas di dunia. Usahanya lancar, anaknya berprestasi. Apalagi Bu, istrinya jago masak, cantik, sehingga banyak yang muji, kamu Masya Allah wajah kamu biasa aja, tapi kok istri kamu cantik ya. Kan baik seperti itu terjadi Bu. Kok bisa ya? Padahal Bu, ya tadi, dunia bagi orang kafir Allah segerakan. Tapi di akhirat tidak sama sekali Allah berikan. Coba kita lihat Bu, surat An-Nur, ini Bu terkait amalan mereka di akhirat nanti. Surat An-Nur, surat ke Anda tahu An-Nur surat berapa? 24 ayat 39. Surat An-Nur 24 ayat 39. Surat 24 ayat 39. Halaman 355. Halaman 355, surat 24 An-Nur ayat 39. Halaman 355, surat 24 ayat 39.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu az-zam'anu ma'a kasarabim biqi'ati yahsabuhu az-zam'anu ma'a hatta iza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallah hatta iza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallah indahu fawaffahu hisaban ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله سريع الحساب. Orang-orang yang kafir perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang disangka air oleh orang-orang yang tidak ada. Tetapi apabila didatangi tidak ada apapun dan dapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, lihat Ibu, ini ayat Bu terkait, maaf, kita tidak boleh mengatakan orang kafir masuk surga walaupun sebaik apapun, tidak mungkin Ibu, karena kekafiran mereka. Inilah ya bagaimana setan akan terus Bu mengupayakan bagaimana kita menjadi hamba yang kafir, kufur kepada Allah. Saya bertanya Ibu, sebaik apapun orang kafir itu di akhirat Bu, Allah gambarkan sini seperti fata morgana Bu. Ibu pernah naik kendaraan motor atau mobil saking panasnya Bu, di ujungnya kayak yang ada air. Itu fata morgana. Ketika didekatin nggak ada. Begitu pula tak satu pun kebaikan orang kafir itu bernilai pahala di sisi Allah. Sebaik apapun Bu, sebanyak apapun kebaikan mereka, tidak bernilai pahala. Ustaz, terus ayat yang tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarah akan Allah balas kebaikannya. Kebaikan orang kafir itu Allah balasnya di dunia. Makanya ada kisah yang luar biasa tentang dua orang raja Bu. Satu orang raja adalah orang mukmin, tapi dia tidak bijak, tidak adil. Satu lagi adalah orang kafir jadi raja, tapi dia bijaksana. Apa yang terjadi Bu? Dua raja ini sakit dengan sakit yang sama. Tiba-tiba kata tabibnya harus makan ikan yang ada di sisi pantai. Jadi nggak boleh ke tengah, harus di sisi pantai. Orang muslim tadi menjadi raja karena dia tidak adil, ya ada kezaliman yang dia lakukan Bu. Akhirnya Allah lamakan dia Bu kesembuhannya. Tidak segera Allah dapatkan Bu. Sedangkan orang kafir tadi, raja kafir tadi ketika dia sakit, perintahkan anak buahnya, pengawalnya cari ikan di sisi pantai, langsung dapat, segera sembuh. Jadi kemudian urusan dunia bagi orang kafir Allah segerakan karena kebaikan mereka. Tapi buat orang Islam, orang beriman, ketika kesulitan dalam menghadapi masalah kehidupan, baik dengan pasangan, anak, keluarga, atau bisnis, pekerjaan mereka, maka Allah akan menjadikan ini penyebabnya adalah gara-gara dosa mereka, kesalahan mereka Bu. Sehingga apa yang terjadi Bu? Ketika mereka, maaf Bu ya, nunda-nunda waktu sholat, dia membicarakan tetangganya, maka Allah berikan ujian ya. Pernah kita bahas Bu ya, surat 42 ayat 30. Coba kita ulang lagi Bu. Ini kalau kita bertanya-tanya, Ustaz kok aneh ya, saya sama loh ikhtiarnya sama orang itu tuh, dia kafir, tapi kok kemudahan dia dapatkan sedangkan kita tidak. Di sini Allah menjawab Bu, surat 42 Asy-Syura ayat 30.
Surat 42 ayat 30. Oke, 486. Surat 42 Asy-Syura ayat 30. Halaman 486. Surat 42 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Nah ini dia Bu ya. Ketika tadi Raja Muslim kok dibuat lama kesembuhannya Bu ya, sulit mencari ikan di sisi pantai. Sedangkan tadi orang kafir kemudian itu karena kebaikannya langsung di dunia. Sedangkan orang Muslim karena tak bisa dipungkiri, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, baik sengaja maupun tidak disengaja. Benar atau betul? Siapa di antara kita yang hadir tidak punya dosa Bu? Ada? Yang sedikit ada? Yang sedang-sedang aja? Udah banyak banget lagi Bu ya. Subhanallah. Makanya Nabi pernah bersabda Bu, apa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari? "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Tidaklah kata Allah, kata Nabi Muhammad, tidaklah satu musibah yang menimpa seorang muslim apapun itu Bu, rasa takut, khawatir, cemas, gelisah, bahkan tertusuk duri pun, melainkan dengan cara itulah Allah menghapus dosa. Makanya dalam agama kita kalau yang meninggal dunia istilahnya apa Bu? Kalau yang meninggal dunia, ibu itu telah meninggal, masalahnya Bu? Almarhum kan? Ada istilah lain? Wafat. Apa artinya wafat? Meninggal itu mata yang mutu, ya mati atau meninggal. Tapi wafat apa artinya Bu? Wafat itu artinya sempurna. Surat 3:185 Bu, Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna." Satu kata nih Bu. Maka akan disempurnakan bagimu. Jadi wafat artinya sempurna. Maksudnya apa Bu? Allah telah menyempurnakan iman Islamnya dengan acara apa? Tapi sebelumnya dia berdosa, dia bermaksiat, dengan sakit yang dia derita, kemudian dia bersabar, diiringi perbanyak istighfar, maka menjadi penggugur dosa, sehingga ketika Allah wafatkan dalam keadaan sakit, sempurna iman Islamnya. Tapi sebaliknya kalau tidak ada iman Bu, sakitnya jadi suka berkeluh kesah, betul nggak Bu? Suka marah-marah, lagi jalan kesandung apa? Meja. Siapa yang nyimpen meja sembarangan ini? Wah, bukan dosa, malah nambah dosa. Subhanallah ya Bu ya. Tapi ini dia Bu ya. Jadi maksud Allah itu apa Bu? Orang beriman itu dosa-dosa mereka, cara Allah menghapusnya dengan ujian-ujian, masalah-masalah, rasa cemas, anak kok nggak pulang-pulang ya, aduh di suami kok nggak ada kabar ya. Rasa khawatir ini Bu penggugur dosa kata Nabi. Bahkan tertusuk duri. Ibu tertusuk duri sesakit apa sih Bu? Au doang tuh lah Bu. Au atau aduh. Tapi kalau masuk rumah sakit, au kan lebih sakit daripada tertusuk duri, betul nggak Bu? Berarti dosanya lebih baik mana yang diampuni Bu? Yang au. Maksudnya yang lebih besar. Makanya iringilah dengan kesabaran. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi Bu tegas, orang-orang kafir ini Bu, setan akan berupaya keras bagaimana kita tidak beriman kepada Allah. Karena kita bahas di pertemuan sebelumnya Bu ya, tipu daya setan akan ketika diusir dari surga, kan dia minta penangguhan. Ya Allah tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Oke, kau aku tangguhkan waktu bagimu kata Allah. Ya Allah akan ku datang kepada anak cucu Nabi Adam untuk menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus.
Aku datang kepada mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, maka kau tidak akan mendapatkan di antara mereka kebanyakan itu bersyukur. Ya Bu ya, akan berupaya keras namanya setan itu. Ini yang pertama kafir. Masya Allah, ketika tidak berhasil setan atau iblis ya menjerumus kita kepada kekufuran, kekafiran, maka iblis atau setan ini Bu akan turun kepada tingkatan kedua, menjadikan kita pribadi yang syirik. Oke, kau Islam, silakan kau sholat, kau ngaji, tapi jangan lupa setiap malam Jumat datang ke kuburan Abah ieu, ajengan ieu. Bahkan Bu, Masya Allah, ziarah kubur itu jadi wisata. Ini mohon maaf nggak bisa dipungkiri Bu, banyak ustaz diajak oleh travel Ustaz, ayo kita adakan ziarah wali A, wali B. Di sana ngapain? Kita berdoa dan sebagainya. Oh subhanallah Bu, hati-hati Bu. Kezoliman yang paling besar adalah syirik. Coba lihat ayatnya Bu, surat Luqman, surat 31, Luqman ayat 13. Nomor cantik ini Bu ya, 3113. Surat Luqman, surat 31 ayat 13. Halaman 412. Surat 31 Surat Luqman ayat 13. Ayat 13. 3113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, lihat Bu, ketika Luqman ya menasihati putranya Bu, ini satu-satunya bukan nabi Bu ya, tapi tercantum dalam Quran Bu. Luqman bukan nabi Bu ya, orang soleh yang luar biasa Allah berikan ketika dia memberikan nasihat kepada putra-putranya Bu. Ini nasihat kalau saya diundang untuk tasyakur bin nikmah untuk akikah Bu ya, saat ada khusus keluarga. Akhirnya ini Bu, nasihat Luqman dari ayat 13 sampai bawah itu Bu, kurang lebih 17-18, cukup panjang. Ini nasihat yang luar biasa Bu. Tapi nasihat yang paling utama seorang ayah, seorang ibu atau orang tua terhadap anaknya, tolong sampaikan ya. Jadi ada dulu Bu yang cukup viral dalam parenting Bu, tidak boleh ngomong tidak atau jangan kepada anak. Tapi nggak tepat Bu dalam agama kita ini. Kepada anak. Iya. Kan ada parenting Bu, untuk ini anak jangan ngomong jangan, tapi bahasa yang lain. Tapi sebenarnya Bu, ini harus la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah. Ya. Kenapa? Ada apa dengan syirik? Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ketahuilah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Dosa besar itu Bu, apa itu? Syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan pelindung selain Allah. Ya. Sholat, ngaji, tapi menjadikan hamba selain Allah sebagai penolong kehidupan mereka. Aduh, ini Bu, ya. Saya masih ingat Bu, subhanallah Bu ya, ada jamaah miris sekali Bu, datang ke tanah suci, kok nggak tenang, nggak nikmat soal ibadahnya. Ternyata Bu, dia cerita di penghujung keberangkatan mau pulang Indonesia, Ustaz, atau jangan-jangan karena ini ya, jimat ternyata Bu. Istilah isim mungkin Bu ya, adalah istilah. Subhanallah. Ini hati-hati Bu, hati-hati. Ya. Terus kemarin juga di 2023 kemarin Bu, jamaah minta datang ke Al Islam di Soekarno Hatta itu Bu, rumah sakit Al Islam, ibunya meninggal dunia
betul-betul susah. Ternyata di masjid itu ada ustaz yang dihadirkan, ternyata subhanallah ibu ini ada, nah istilahnya Bu, ada pendamping ininya lah gitu, keturunan dikasih orang tua dulu. Ya, ini mah susah meninggal. Jin ini siap keluar asalkan anak cucunya siap menerima gitu. Sampai gitu subhanallah. Ini dia Bu. Padahal baik kerudung ini ibunya Bu. Hati-hati Bu. Hati-hati, jangan sampai mama mau ini nih biar apa? Biar kemana-mana aman. Enggak Bu, la haula, tidak ada kekuatan, wala quwata, dan daya upaya kecuali dari Allah. Hati-hati Bu. Ini kezoliman yang sangat besar. Dulu di Jakarta Bu ya heboh. Bu, Pak mau kemana? Ke Jakarta. Oh lewat jembatan itu ya, terowongan itu ya, klakson 3 kali cina Bu. Nah, saya kasih Casablanca Bu ya, kasebut sama ibu. Kayaknya itu betul viral kan Bu ya. Setiap lewat terowongan harus tidit 3 kali. Ibu kalau klakson dengan tujuan biar memastikan di sana ada mobil atau tidak, enggak masalah. Tapi menjadi ritual harus biar selamat. Oh subhanallah. Ini hati-hati Bu. Dan jangan ajarkan terhadap anak kita juga. Ya dulu Bu ya, ibu hamil tidak boleh pakai peniti teh cenah Bu. Kalau ilmiah enggak masalah Bu. Ya. Ilmiah tidak masalah. Tapi intinya Bu itu tadi, hati-hati kesyirikan. Ya Bu, ibu jangankan ibu datang ke dukun, nemenin teman untuk pergi ke dukun aja ibu enggak masuk. Bu, temenin yuk kemana? Tuh ke Pamumpuk. Ainan Pamumpuk. Ya bawa masalah ya, coba ayah dukun hebat. Tapi ibu mau asupnya, nyasok lah. Nemenin aja Bu, 40 hari sholat dan diterima. Ketika ibu tahu tujuannya untuk pergi ke dukun. Dulu viral Bu, maaf perbintangan. Zodiak. Ada zodiak Bu? Oh iya, Gemini, Aries, Sagittarius, Virgo, dan sebagainya Bu. Ibu, lihat tuh, calon suaminya apa? Coba lihat bulan tahunnya. Wah, nggak cocok Bu. Ini perpaduan antara ini nggak cocok. Aduh, subhanallah. Hati, itu viral loh Bu ya. Haram hukumnya Bu. Dosa. Dosa besar. Makanya ketika setan tidak berhasil membuat kita kafir kepada Allah, maka tipu daya selanjutnya Bu, dia akan membiarkan kita sholat, ngaji, ibadah sama Allah, tapi tetap dalam kehidupan ada kesyirikan. Ada kesyirikan. Menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Padahal pelindung atau penolong selain Allah adalah pelindung atau penolong yang paling lemah Ibu. Setinggi apapun jabatan atau kuasa yang dia miliki Bu, tetap terbatas, lemah kata Allah. Coba lihat ayatnya Bu. Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 41. 29 ayat 41. Oke, halaman 401 surat 29 ayat 41. Surat 29 ayat 41. Halaman 401. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Ittakhazat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun.
perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Nah, lihat Bu. Sampai Allah mengambil permisalan, ya Bu, percontohan terhadap Allah katakan Bu, masalul ladzina takhuzu min dunillah, perumpamaan, gambaran orang-orang yang menjadikan penolong atau pelindung dalam kehidupan mereka selain Allah. Kata Allah, kamasalil ankabut, itu dia itu seperti laba-laba. Sedangkan penolong selain Allah itu ittakhazat baita, ya. Dan penolongnya itu seperti sarang laba-laba. Jadi diumpamakan kita itu adalah laba-laba, sedangkan ketika kita menjadikan penolong pelindung selain Allah, seperti kita sedang membangun sarang laba-laba. Ini sarang laba-laba itu digambarkan sebagai penolong atau pelindung selain Allah. Ibu, kalau ngobrol tentang laba-laba Bu, laba-laba sama semut secara fisik mana yang lebih kuat, lebih gede? Laba-laba. Mana yang lebih kecil? Semut. Tapi terkait sarangnya Bu, rumahnya, mana yang lebih kokoh? Semut. Bahkan bisa jadi di bawah rumahnya ada sarang, kita injak-injak. Kalau laba-laba Bu, sarang laba-laba sebesar apapun, ada angin ke kanan dia ke, ya. Kalau ada angin ke kiri, ada ranting jatuh, Hancur. rusak. Selemah-lemahnya sarang laba-laba. Apa maksud Allah? Sadarilah hai hamba-hambaku, kata Allah. Sesungguhnya selemah-lemahnya penolong atau pelindung dari masalah kita adalah selain Allah. Tidak ada Bu kekuatan kecuali dari Allah. Bahkan seandainya seluruh manusia mereka berkumpul, para pejabat, para raja, para penguasa berkumpul hendak memberikan manfaat buat kita, kalau kata Allah tidak terjadi, tak mungkin terjadi. Bayangkan Bu, walaupun pamannya menolongnya, nah jadi kayak gitu, udah enggak. Paham. Atau sebaliknya Bu ya, orang-orang zolim, penguasa-penguasa zolim berupaya buruk, merencanakan keburukan untuk menzolimi kita. Kalau kata Allah tidak, ya tidak. Makanya kalau tauhid kita kuat, tidak ada yang kita risaukan Ibu. Ustaz, tapi saya ditipu. Apa yang saya khawatirkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz, anak saya meninggal dunia. Aduh, Ibu, apa yang dikhawatirkan? Anak juga titipan. Ibu kalau dititipin sesuatu yang punyanya pengen ngambil, marah nggak Bu? Harusnya tidak. Ya, makanya hidup ini harus seperti tukang parkir. Benar Bu? Ya, coba Bu, tukang parkir Bu, datang motor, datang mobil, bahagia nggak Bu? Dijagain nggak? Ketika yang punya yang ngambil, pernah nggak Bu lihat tukang parkir nangis? Sama ya. Nggak ada. Sama ya. Mereka ikhlas. Karena kecintaan berlebihan ini Bu, ya, takut kehilangan dunia, akhirnya mengambil cara-cara yang bagaimana, ada sesuatu nggak Pak, Bu, alat tersebut kalau saya miliki, saya aman di dunia ini, harta saya nggak ada yang ambil, bisnis saya nggak ada yang curangin. Ibu nggak perlu, kita hanya butuh Allah. Makanya Bu, hati-hati Bu, ini poin kedua penting sekali Bu, hati-hati kesyirikan ini hakikatnya adalah jembatan menuju kekufuran. Ya Bu ya, Allah mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya kecuali syirik, kecuali sempat taubat sebelum meninggal dunia. Ya Bu ya, ini hati-hati Bu. Ini poin kedua. Ya, ketika setan tak berhasil kepada kekafiran, tak berhasil kepada kesyirikan, maka tingkatan selanjutnya Bu, setan akan menjebak kita kepada perkara yang bid'ah. Izin, ini cukup sensitif tapi tidak apa-apa harus saya bahas Bu. Ulama-ulama terdahulu mengatakan Bu, ya, setan itu lebih menyukai orang-orang pecinta amalan bid'ah daripada pecinta maksiat. Kenapa? Pecinta maksiat tuh gampang dinasehati. Gampang. Maaf nih, pencuri Pak. Mikir Kang, itu udah haram. Nanti gimana anak istrinya makan dari yang haram? Ini bisa berdampak terhadap buruknya akhlak keluarga kita. Astagfirullah. Pezina, Bu, stop Pak, stop. Zina itu dosa besar. Bisa Bu, diingatkan dengan akhirat. Tapi untuk pelaku bid'ah susah Bu. Apalagi ta'asufnya. Ta'asuf itu adalah kecintaan berlebihan terhadap gurunya. Walaupun salah tetap ditiru. Padahal perkara ini perkara yang sangat Allah benci.
Sampai-sampai dampak buruknya di akhirat nanti Bu, Nabi Muhammad SAW menanti kita, menunggu kita di telaga beliau. Ketika memanggil kita semua untuk datang ke telaganya, Allah menahan beberapa kelompok manusia. Beberapa orang Bu tidak boleh mendekati telaga Nabi. Nabi berkata, ya Rabb, bukankah mereka umatku? Apa kata Allah? Betul, mereka ini umatmu. Yang ditahan ini Bu, ada yang mendekat, boleh mendekat, ada yang tidak boleh. Tapi Allah mengatakan, tahukah kau orang yang tidak boleh aku suruh dekat di sini, mereka adalah orang-orang yang menambahkan perkara agama-agama setelah wafatnya dirimu. Ya, Bu. Mendengar ucapan Allah ini, perkataan Allah ini, apa kata Nabi? Pergilah kalian jauh-jauh dari telagaku. Diusir Bu. Padahal kita merasa Bu, kan ibadah. Nah ini Bu, makanya penting menghadiri majelis ilmu biar tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bidah. Nggak bisa berkolab gitu, nggak bisa. Kenapa? Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan ibadah bukan bersumber dari kami, kata Nabi, tidak berasal dasar dari aku, maka amalan itu tertolak. Seindah sebagus apapun casing yang dibuat Ibu. Nih Bu, izin saya gambarkan. Ibu ada yang pernah ke Tanah Suci Bu? Mohon maaf. Ada yang pernah umroh atau haji? Ibu saya gambarkan sedikit Bu ya. Mudah-mudahan gambaran ini membuat kita termotivasi. Ya Allah, pengen seperti Masjid Nabawi Bu ya. Amin. Ibu ya, ini izin Bu. Ini kalau saya gambarkan Masjid Nabawi. Ya Bu ya. Ini rumah Nabi. Ingat Bu, rumah Nabi bukan bagian dari masjid Bu ya. Rumah Nabi yang sekarang menjadi makamnya Nabi. Makanya buat laki-laki kalau ziarah ke makam Nabi Bu, maka akan melewati pertama kamarnya Aisyah. Ya, dulu kamar Aisyah Bu, maka itu kosong sekarang. Kemudian sampingnya ada makamnya Nabi, sampingnya lagi Abu Bakar, kemudian sampingnya Umar bin Khattab. Cuma 3 makam. Dan saya pertegas, ini bukan bagian dari masjid. Pemerintah Saudi menegaskan, hanya kita jadi alasan Bu, kan itu makam Nabi dalam masjid. Padahal Bu, bukan. Dulu itu Bu, masjid itu kecil, cuma sebatas ini aja. Ini cuma masjid Bu. Perluasan, akhirnya meluas ke sini Bu. Ini gede sini. Makanya kalau kita lihat sebelah sini Bu, tidak ada yang namanya sauf, tidak ada yang namanya buat tempat sholat Bu. Di sini enggak. Di sini ada pintu baki. Ini pintu baki namanya. Ini ada makam baki. Makam baki di sana ada makam Siti Aisyah, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lainnya Bu. Makamnya di sini. Ya. Tapi kalau Siti Khadijah itu di Mekah. Malah ini saya sengaja nih biar Ibu, aduh pengen Ibu ya, mudah-mudahan Bu ya segera amin. Amin lagi, amin lagi. Doa Bu ya. Kemudian di ujung kanannya Bu, sebelah sini. Nah, sebelah sini, di sini ada Masjid Gomama. Ini Abu Bakar, ini Utsman. Dulu ada Ali tapi udah dihancurkan. Maksudnya apa? Bukan masjid, itu adalah rumahnya Abu Bakar dulu di sini. Ini rumah Abu Bakar, ini rumah Utsman. Di sini Masjid Gomama, maksudnya monumen sebenarnya Bu. Didirikan bangunan kecil sebagai apa? Pertanda di sini tempat dulu lapangan tempat Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat istisqa, sholat id. Kan di lapangan Bu yang paling utama Bu ya, kecuali kalau hujan misalkan di masjid. Nah dulu ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat Bu, sedang khutbah id, panasnya luar biasa, tiba-tiba ada awan yang menaungi Bu. Awannya nggak bergerak, diam aja. Nah ini sejarah Bu, akhirnya dibangunlah di sini ada Masjid Gomamah namanya. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita kesini Bu. Nah, tahun kemarin 2023 Indonesia memang jamaah yang spesial. Indonesia Bu. Tahun 2018 Bu, saya mendampingi dapat tugas Bu ya dari travel mendampingi 2 bis Bu. Ini PT Mandom memberangkatkan jamaah distributor seluruh Indonesia Bu, memberikan apresiasi umroh hadiahnya. Jadi ada pilihan jalan-jalan ke Asia, ke Eropa atau umroh sesuai dengan budget yang ditentukan. Jadi travel dari Bandung ini Bu, bukan yang travel sekarang Bu ya, yang sebelumnya itu dapat Bu, menang tender berangkat 78 jamaah. Akhirnya 2 bis berangkat. Saya punya kebiasaan di atas ya, di atas Masjidil Haram Bu itu mengadakan kajian taklim. Kalau pada subuh buat usul bapak-bapak tadabbur seperti ini Bu. Makanya alhamdulillah kalau pada suci kangen Ustaz ada kajian di mana. Jamaah pengen banget duduk lagi bareng dengan metode seperti ini Bu, beda katanya. Kalau mendengarkan ajak cenderungnya Bu bisa-bisa ya Bu ya. Membuka Quran, baca lebih terasa katanya. Nah, Ibu itu maghrib ke isya itu untuk umum gabungan Bu, laki-laki perempuan karena di atas di rooftop Masjidil Haram. Bu saya kaget tiba-tiba ada 3 tentara penjaga tentara Bu,
Dan juga 2 petugas DKM datang ke atas, ditanya siapa pimpinan grup ini. Saya dibawa ke bawah ibu. Ini rooftop ini kan lantai 4 mungkin bu ya. Akhirnya bu saya ke bawah, banyak deg-degan bu. Alah kayak naon ya. Bu, masya Allah, alhamdulillah bu. 2018 bu saya langsung berjumpa secara langsung Syekh Misyari Rashid bu. Imam Sudais, punten, ketua DKM Masjidil Haram. Sudais ibu. Wajahnya bu enak dipandang, Allahu Akbar. Ya awal deg-degan nih bu melihat beliau senyum. Nah ya Allah, apakah ini bu ya benar-benar bu ya gimana ya? Dulu kan bu para sahabat itu bu dia nggak mau beraktivitas sebelum melihat wajah Rasulullah. Jadi saya sudah semua enak dipandang gitu bu. Suaranya lembut sekali bertanya. Takalam Arabiyah, kamu bisa ngobrol bahasa Arab? Insya Allah qalilan ya, sudah sedikit katanya bu ya. Ditanya, dari mana kamu? Indonesia. Senyum aja dia bu. Apa yang kamu lakukan tadi di atas? Oh, kita hanya kumpul satu rombongan saya aja dan mengadakan kajian. Beliau sampaikan, kami dari pihak masjid sudah menyiapkan sebenarnya majlis-majlis untuk Indonesia di pintu berapa. Jadi Muslim negara itu sudah siapkan bu, ada kajian-kajiannya. Jadi diminta untuk kalau pengen datang ke majlis itu aja ya. Apalagi Indonesia spesial katanya. Indonesia itu seringkali maaf banyak hal-hal yang tidak kita dapatkan dari Nabi. Dulu sa'i viral Pancasila. Bener loh bu, di tempat sa'i itu satu ketuhanan yang Indonesia tuh. Kemudian menyanyikan lagu Mars Hubul Waton yang viral loh itu. Yang 2023 kemarin di Masjid Nabawi ini bu, sampingnya dekat Masjid Gomama ini, maaf mengadakan maulid di halaman pelataran Masjid Gomama ibu dengan salawatan subhan, viral lagi bu. Dan gara-gara kejadian itu bu, sebelumnya belum pernah ada mobil polisi di sini. Semenjak tahun kemarin kejadian itu bu, sudah mulai ada mobil polisi yang standby. Indonesia. Subhanallah. Ini bu, ya mengerikan sekali bu, ya. Padahal Nabi tidak. Bahkan di sini di Masjid Abu Bakar ini bu, saya pernah ketika kan di Madinah itu ada 2 kali ziarah, dua kali keliling bu ya. Yang pertama ziarah Masjid Nabawi, kita keliling Masjid Nabawi menceritakan tentang payung Masjid Nabawi ada berapa, kemudian tempat-tempat sejarahnya apa aja. Kemudian yang kedua adalah ziarah kota Madinah, keliling kota Madinah bu. Yang pertama ke Masjid Kuba, kemudian kita ke kebun kurma, ini tempat paling berbahagia buat ibu-ibu ya. Tapi membuat cemburu pada bapak-bapak, cik mama putus atau belanja teh di kebun kurma ini mau belanjanya bu ya. Kemudian terakhir Jabal Uhud ya. Nah ini bu, tadi Masjid Abu Bakar bu, saya pernah mendapati orang Banyuwangi. Saya tahu karena dari ini ya bu ya, etikatnya. Itu bu bayangin bu, lagi berdoa depan Masjid Abu Bakar. Kiblatnya ke sana, dia menghadap ini bu. Ada juga yang seperti ini. Saya penasaran karena kebetulan saya sedang keliling juga sama jamaah. Saya samperin ibu-ibu yang ada di ujungnya. Ibu lagi ngapain? Oh, kita lagi berdoa. Ada yang mau ikut? Ayo, silakan samping ibu. Sebentar ibu, saya tanya. Ibu mohon maaf sebelumnya. Emang apa fadilah keutamaan berdoa di sini bu? Oh, enggak tahu. Tapi tadi kata Ustaz kita, yuk berdoa di sini. Bagus berdoa katanya. Tuh, coba tanya sama Ustaz kita. Saya samperin pembimbingnya bu. Ustaz, sehat? Oh, sehat. Ustaz, mau nanya, ayah ada apa? Fadilah atau keutamaan berdoa di sini apa? Ketika tahu saya bawa rombongan jamaah, ini pembimbing juga mungkin ketika tanya itu, dia tidak menjawab, tapi dia malah berkata, ayo jawab-jawab semuanya, kita pergi ke tempat lain. Gak bisa jawab ibu, karena tidak ada keutamaan di sini. Makanya pengen berdoa datang ke Masjid Nabawi, ini mustajab ini. Apalagi di raudhahnya. Paham bu? Pengen sholat jangan di sini. Ini baju jamaah sholat di sini bu. Pengen sholat yang pahalanya kata Nabi 1000 kali lebih besar daripada sholat di Darul Muttaqin atau yang viral bu di Al-Jabar atau Al-Jabar bu, udah Al-Jabar ya. Ibu sholat di Darul Muttaqin depan ibu ya. Benar depan sini ya. Darul Muttaqin sama di Al-Jabar pahalanya sama bu. Hanya bedanya di Al-Jabar bisa selfie. Betul nggak bu? Tapi pahalanya sama. Tapi kata Nabi sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lebih besar. Kecuali Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah pahalanya 100 kali lebih besar. Nah banyak jamaah bu sholat di sini. Masa kasih tahu Ustaz itu doa di sana. Tapi Ustaznya langsung kabur bu. Ngajak jamaahnya untuk ayo bapak ibu kita pergi ke tempat lain. Wah ini Ustaznya dulu.
Ini punten, hati-hati masalah ini Bu. Coba kita lihat Bu, ancaman-ancaman dari Allah Bu, ketika kita tetap kekeh terhadap beramal di luar tuntunan Allah dan Rasulnya Bu. Quran surat 33 ayat 36. Surat 33 Al-Ahzab ayat 36. 423. Halaman 423. Al-Ahzab 33 ayat 36. 326 ya. Halaman 326 surat 33 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Silakan. Yang belakang boleh? Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, lihat Ibu, ini Allah yang mengatakan, Bu. Allah yang berfirman, bukan saya, ya. Bukan juga Ustadz A, Kiai Habib, tidak, Bu. Tapi Allah yang menegaskan, wa ma kana lil mu'minin. Dan sungguh tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin yang beriman, yang dia menyatakan aku beriman kepada Allah. Tidak hanya laki-laki, wala mu'minah. Begitu pula perempuan yang beriman. Terkait apa? Idza qadallahu wa rasuluhu amra. Jika Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan satu urusan dalam kehidupan mereka, ini terkait ibadah. Terkait ibadah. Ada tak lagi mencontohkan? Ini Bu, poin pertama di sana Bu. Beda kalau muamalah. Kalau muamalah bukan contohnya Bu, tapi larangan. Ya Bu ya. Kalau terkait hablum minallah, terkait ibadah itu contoh. Maka Ibu tidak bisa Bu, Ustaz enggak apa-apa tuh. Emang ada itu dalil larangan sholat zuhur 5 rakaat, nggak akan nemu. Ketika Ibu mohon maaf menemukan seorang sholat dia subuhnya 3 rakaat, 5 rakaat, kita ingatkan Bu, tidak boleh. Memang ada larangannya, nggak pernah mungkin ada larangannya Bu. Tapi terkait ibadah itu Nabi mencontohkan 2. Beda kalau muamalah hablum minanas, itu bukan contoh tapi larangan. Silakan minum apapun, yang dilarang khamar, darah. Silakan makan apapun selama itu baik, asalkan tidak babi, tidak yang bertaring dan sebagainya. Larangan Bu. Rambut macam apapun boleh, yang tidak boleh koza kata Nabi. Koza itu Bu, mohon maaf, potongan sepak bola Bu, pemain bola nih Bu ya. Ini pelontos, tiba-tiba ada garis set. Tidak boleh Bu. Ya, kalau saya bilang pelontos kemarin botak Bu ya. Jadi tidak masalah. Tapi yang Nabi larang itu koza Ibu, potongan-potongan, mohon maaf, ada istilah anak pang gitu Bu ya. Itu dilarang sama Nabi, larangan. Hablum minanas, ya. Wan kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini Bu, jadi apapun silakan, tapi kalau tidak manfaat mending diam.
Tidak boleh menyakiti hati tetangga. Wala yadkhulul jannata qati'ul arham. Tidak akan pernah mencium bau surga kata Nabi orang yang memutus tali silaturahmi. Larangan lagi. Ini hablum minanas. Jadi apapun silakan sampai datang larangannya. Tapi terkait ibadah jangan tanyakan larangannya apa, nggak akan mungkin nemu. Tapi untuk mengetahui ini perkara bid'ah atau tidak, lihat Bu, ada dalilnya atau tidak. Bukan larangannya. Karena kalau emang itu jadi patokan, nanti kita akan membiarkan ada orang sholat subuh 5 rakaat. Karena kan berdalih, Bu, memang ada larangannya. Nggak akan pernah ada, Bu. Karena tentang hablum minallah, tentang ubudiyah. Tapi terkait muamalah, terkait hubungan sama manusia, yang kita jadikan patokan larangan. Ada nggak Nabi melarang? Kalau Nabi tidak melarang, lakukan. Seperti itu Bu ya. Ini Bu poin pentingnya Bu. Nah ini maksud Allah tadi, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan dalam kehidupan mereka, ternyata ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia mengambil pilihan yang lain. Maksudnya apa? Kan cek ustaz itu mah nggak apa-apa, kan kata kiai itu nggak apa-apa. Ini sering kali Bu, padahal patokan ibadah itu adalah Allah dan Rasul. Bukan Ibu. Ini yang Nabi mengatakan Bu, Islam itu nanti terbagi 73 golongan, tapi satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga. Ya di Indonesia itu Bu, saya sudah mengatakan Indonesia khas itu Bu, spesialnya itu karena banyak perkara-perkara yang di luar gitu Bu ya. Kita mendapati Bu, ketika tahun kemarin Bu, yang kakak ipar dari istri saya meninggal dunia ya, yang kesetrum Bu ya, saya ceritakan di sini Bu ya. Itu bayangin Bu, Ustadz, karena saya memang bukan tinggal di sana Bu, jadi Ustadz yang diminta keluarga untuk memimpin lah ritual baik itu pemanah sebagainya, saya serahin nggak apa-apa. Tapi ketika membopong keluar masjid, saya mau bopong Bu, tiba-tiba sebentar lu tahan. Kenapa? Ambil sendal, tahan dulu ya, yang megang tahan. Ayo anak istrinya mana? Kolong. Untuk apa kolong? Punten Bu, nggak tahu di Garut ada atau tidak Bu? Untuk apa? Nabi tak mencontohkan. Saya tanya, saya lepaskan kalau kamu megang. Saya tanya, saat ini untuk apa? Oh, biar anak istrinya nggak terlalu sering nginget katanya. Nggak ada Bu. Nah di kuburan tiba-tiba azan. Ibu, azan di kuburan untuk apa? Azan itu yang kita ketahui panggilan sholat, pun juga sholat fardu. Ibu, sholat id ada azannya nggak? Istisqa ada azannya nggak? Sholat minta hujan ada azannya? Nggak ada. Sholat gaib ada azannya? Nggak ada Ibu. Makanya mohon maaf, di ini untuk apa azan? Kalau pengen mentalkin sebelum meninggal, ya mohon maaf Bu, ini saya sampaikan penting Ibu. Kenapa? Nah, Allah yang mengatakan tidak pantas kamu ngaku beriman sebagai laki-laki atau perempuan, Allah dan Rasul sudah menetapkan bagaimana tata cara beribadah, kau mengambil pilihan yang lain karena merasa Ustaz nggak enak sama Ustaz ini. Bu, enggak. Bukan ini patokannya Bu, Allah dan Rasul. Ya. Dan lihat apa ancaman Allah Bu, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jadi Allah melabeli mereka yang beribadah di luar tuntunan Allah dan Rasulnya dengan kalimat durhaka. Siapa yang mendurhakai Allah? Mereka yang mengambil pilihan beribadah di luar tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah Bu, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nauzubillah. Yang seringkali Bu dijadikan apa? Ustadz ini sudah lama udah jadi budak. Itu yang jadi masalah Bu. Ini dari ustadz kita loh, 10 tahun, 100 tahun yang lalu. Allah jawab Bu, ini udah warisan nenek moyang kita. Itu yang jadi masalah Bu. Ketika tidak nenek moyang mengajarkan satu amalan di luar tuntunan Allah dan Rasulnya, itu hakikatnya Bu setan. Allah yang mengatakan Bu. Coba lihat ayatnya Bu, surat 31. Ini biar kita tahu ayatnya Bu ya. 31 pada ayat 20 dan 21. Surat 31 Luqman ayat 20 dan 21. 413. Oke, 413 halaman 413 Quran surat 31
ayat 20 dan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير Silakan 2021 Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia tidak ada yang membantah tentang keesaan Allah. ada. Dan Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. satu lagi. Dan apabila dikatakan kepada mereka itulah apa yang Ikutilah. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Nah, lihat Ibu. Di sini Allah berfirman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian melihat, kata Allah, bagaimana Allah telah menundukkan bagi kalian langit dan bumi. Ibu, apa maksud Allah menundukkan langit, Bu? Pesawat bisa lautan, kapal bisa lihat Ibu. Kalau nggak Allah tundukkan, Bu, repot ya. Logika aja, Bu, mohon maaf. Ibu, maaf, di sini berat badan kita rata-rata berapa, Bu? Sensitif yang kayak saya pengen. Ya, izin Bu ya, saya 65 nih, Bu. Kalau manusia lompat ke laut maksimal berapa lama, Bu, kuatnya di lautan? Yang jago berenang misalnya, Bu, berapa lama, Bu? Bu, sampai kita mencapai titik gaya yang paling khas, gaya batu, Bu. Tenggelam. Berapa menit paling? 10,5 jam mungkin, Bu, habis itu. Ibu, kapal, berapa berat kapal? Puluhan ton, Ibu, kapal itu. Dan lihat, Bu, kalau Allah tidak menundukkan, kan logika, kalau dipakai logika, nah hanya perasaan kapal mah lebih berat daripada abdi, ya jelas. Tontonan kita puluhan kilo, tapi bisa berlayar, ini karena Allah tunduk
Bagaimana cara menundukkanmu? Allah kasih ilmu kepada para pakar-pakarnya. Allah kasih ilmu sehingga kapal bisa berlayar. Wasbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah telah sempurnakan kenikmatan bagi kalian, baik nikmat yang tampak ataupun tidak tampak. Ibu, coba mohon maaf, tangan kanannya boleh angkat seperti itu. Berapa jarinya? 5. Sempurna nggak, Bu? Sempurna. Coba kalau tanpa jempol aja, Bu. Apa yang bisa kita lakukan, Bu? Cara makan gimana? Susah. Ustaz tuh bisa nyawa handphone. Bahkan Allah tahu kita butuh, Bu, untuk makan aja, betul nggak, Bu? Untuk nulis aja, betul nggak, Bu? Bayangkan, apa ya kalau ambil 2, 3, 4, 5, oh nikmat nggak, Bu? Ini yang tampak. Belum lagi ketika kita bercermin, lihat wajah kita, oh, alhamdulillah, ya Allah terima kasih wajah yang cantik ini ya Allah, rada mancung walaupun ke dalam. Tapi kita tetap syukur, itu lah, Bu. Kita syukur, itu yang kelihatan. Nikmat yang tidak tampak apa, Bu? Nikmat yang tidak tampak, oksigen, bernafas. Ibu, jantung ibu kelihatan nggak, Bu? Tidak. Siapa yang ngerakin jantung? Allahu Akbar. Bayangkan, Allah sempurnakan nikmat buat kita. Untung gratis, Ibu. Mau bayar, duit di mana? Pernah kita bahas dulu, Bu, ya, tentang hitung-hitungan, Bu, ya. Maka Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung kenikmatan yang Allah berikan, tak pernah mungkin kalian bisa menghitungnya, kata Allah. Ibu kebayang kalau ternyata 1 detik di dunia kudu mayar 1 rupiah, oh Ibu misalnya. Ustaz yang Sulatna, oke, 100 rupiah lah, Bu, ya. Coba Ibu, nah, saya paling senang kalau Ibu kita membahas Ibu biar tambah tumbuh rasa nikmat, Bu, ya. 1 detik 100 rupiah. Mun menit 1 detik, Bu? 60 kali 100 6.000. Ya Allah, ini untuk 1 menit 10.000, tanya Allah angsulat 4.000. Kayak kene angsulat 1 menit, Bu. 1 jam berapa menit? 60 kali 60, Bu, sajam kudu bayar ke Allah 360.000. 1 jam. 1 hari berapa jam? 24 Kali 24. Mulai kerasa, Ibu. Bu, sehari harus nyiapin uang 8.640.000. Ya Allah. Sebenarnya setahun, memang sebulan. Sebulan ada 30 hari misalnya, Bu, ya, kita bulan 30 aja. Kali 30, Bu, sebulan kudu bayar ke Allah 259.200.000. Ya Allah, kudu jual rumah. Kalau acan boga rumah sahar jualnya. Sebulan, Bu. Kali setahun harus bayar sama Allah 3.110.400.000. Ibu, mohon maaf, di sini siapa yang paling muda? Boleh angkat tangan? 17 tahun. Berapa? 36 36? Oh, oke. Ada yang lebih muda, Bu? Ada yang lebih bawah 36? Berapa tuh? 17. 30? Beda 2 tahun kita, ya. Saya 39. Saya 39. 30. Ada di bawah 30, maaf. Ada yang di bawah 30. Ibu? Oh, enggak, cerita ngajung. Udah kelihatan. Ibu 17? Ibu, ada yang di bawah 30? Enggak ada, Bu, ya? Bu, coba izin. Ibu, 3 miliar dikali 30. Saya panggil teteh aja. Teteh harus bayar sama Allah sebanyak 93.312 juta. Bayangin, Bu. Izin, mohon maaf, ini yang paling muda. Coba kita balikin yang paling tidak muda. Masalahnya gitu. Kalau tua tapi yang paling tersinggung. banyak paling banyak. Coba, Bu, ada yang 63, ada atas 63? Itu Ibu 73. 73, Bu. Allahu Akbar. Bu, ada yang dari 73? Ibu, ada yang dari 73? lebih dari 73. Lebih? Oke, Ibu, izin, Bu, ya. Ibu, boleh saya hitung, Bu, ya. Ibu harus bayar sama Allah selama hidup Ibu sebesar 227.059.200.000. Ibu, saya cuma bisa bantu 200.000, nak. Itu bayangkan, itu baru
satu jenis itu. Satu itu kita hitung. Belum lagi nikmat bisa bercengkrama dengan keluarga. Allahu Akbar. Nggak bisa kita menghitungnya, Bu. Makanya agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur harus fokus dari kenikmatan. Kadang, Bu, ada satu pencuri kebahagiaan. Apa itu, Bu? Satu pencuri kebahagiaan yaitu dengki, iri, tak senang melihat orang bahagia lihat orang sengsara. Ibu Santi lagi bahagia. Ibu-ibu yang datang pengajian hari ini, pulang dari sini saya kasih hadiah 1 orang 1 juta ya. Senang atau bahagia? Tiba-tiba nanti jam 11:30 ada yang telat datang. Ibu Santi ngomong, yang telat saya kasih 5 juta. Si ibu mah. Bagaimana perasaan ibu? Cika tubuh abi mah tita budak 8 di dengan 1 juta. Iya, 11:30 datang nah 5 juta. Ini, Bu, membandingkan nikmat kita dengan orang. Ini membuat akhirnya nikmat yang sudah Allah beri sirna. Jangan dibanding-bandingkan, Bu. Makanya kata Nabi apa, Bu? Kalau ingin menumbuhkan rasa syukur, lihat mereka yang lebih rendah di antara kalian. Jangan lihat yang lebih tinggi. Tapi ketika kita membandingkan, Bu, kasihan suami. Ya, Bu ya. Kadang itu kan, Bu. Mohon maaf. Nanti kembali lagi, Bu ya. Jadi bayangkan, Bu, satu nikmat ini luar biasa loh. 227 miliar. Ibu pulang dari sini ngomong sama suaminya, ayat uang sakit. Itu baru nikmat itu aja, Bu ya. Jadi, Bu, nikmatnya Allah kerjakan sudah sempurna. Jadi tidak ada yang sempurna, Bu. Ustaz, tapi ada yang Allah lahirkan, ciptakan ke dunia ini dalam keadaan tidak punya kaki. Ada. Tidak punya mata. Ada. Bu, sempurna mereka di hadapan Allah. Apa kesempurnaan yang mereka rasakan, Bu? Kita yang punya kaki di akhirat bakal dihisap kaki kita. Mereka terlepas dari hisap kaki mereka. Kata punya kaki, Bu. Allah pernah menzolimi hambanya, Bu. Ustaz, saya diciptakan dari anak orang miskin. Dia enak, pamannya ketua MK. Enggak, Bu. Enggak masalah. Enggak, sama aja, Bu. Sempurna. Hanya seringkali kita membandingkan dengan orang lain, ini membuat nikmat hilang. Baik, Ibu, kita lanjutkan lagi. Kemudian Allah berfirman, nah ini terkait nomor 3 ini, Bu. Allah berfirman, apa yang Allah katakan, Bu? Wa minan nas may yujadilu fillahu bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Dan di antara manusia itu ada mereka yang menentang Allah, ya. Mengadakan perselisihan, Bu. Terkait apa, Bu? Tanpa ilmu, ya, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangi, tanpa Al-Quran. Maksudnya mereka, Bu, yang beramal di luar ini, Bu, di luar tuntunan Allah. Dan yang menariknya, Bu, lihat ayat 21. 21-nya Allah berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Dan jika dikatakan kepada mereka, pelaku nomor 3 ini, hai saudaraku, hai tetanggaku, sahabatku, ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang sudah Allah turunkan, Al-Quran, perintah Quran, ikuti Rasulullah. Apa jawaban mereka? Qalu bal wajadna ma alaihi aba'ana. Maaf ya, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari Cikatulah kamu orang baru. Ini kami sudah biasa seperti ini. Ini, Bu, seringkali, Bu, jadikan alasan karena sudah jadi budaya. Padahal agama tak bisa, Bu, digabungkan dengan budaya selama tidak bertentangan. Ketika bertentangan maka agama ke depan. Ya, budaya boleh, Bu, ketika tidak bertentangan dengan agama. Contoh batik, boleh nggak, Bu? Kan budaya ini, Bu. Yang tidak boleh ketika pakai batik ketika umroh. Ustaz, kelihatan jamaah umroh kain ihram, Bu, pakai bagaimana syariatnya Nabi? Ini, Bu. Ini poin pentingnya, Bu. Jadi sholat silakan karena tidak ada larangan untuk sholat pakai batik. Ya, tidak ada perintah sholat harus pakai baju gamis, nggak apa-apa, Ibu. Tapi terkait syariat yang sudah disyariatkan, maka ikutilah Allah dan Rasulnya. Ini, Bu. Dan lihat, Bu, ketika Allah mengatakan awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir, apakah mereka tetap mau mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka atau guru-guru mereka terdahulu yang tidak berdasarkan sumbernya Quran dan hadis dalam beramal? Padahal sesungguhnya kata Allah, Bu, setan mengajak mereka menuju api yang menyala-nyala. Ini, Bu, makanya nggak berhasil kepada kekafiran, maka kepada kesyirikan. Ya, syirik kan diampuni. Syirik tidak berhasil, oke deh, kamu sholat silakan sholat, tapi dihiasi perkara-perkara yang lain.
Ini bulan Rajab kemarin ramai viral. Mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak melakukan Bu ya. Siapa yang puasa di awal Rajab, nggak ada dalilnya Bu. Rajab termasuk bulan haram, betul bulan haram. Dari 4 bulan Bu ya, 12 bulan 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Tapi keutamaan 4 bulan ini Bu, apa Ibu? Setiap kebaikan dilipat gandakan, setiap kemaksiatan dilipat gandakan. Tapi tetap ketika tahu setiap kebaikan beribadah dilipat gandakan, jangan ambil ibadah baru. Terkait awal Rajab itu tidak ada dalilnya Bu. Atau nanti bulan Sya'ban, ini viral Bu. Salat nisfu Sya'ban 100 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak ada dalil dari Nabi Bu. Kalau pakai logika bagus nggak Bu? Wih, bagus loh. Kalau terus amalan apa yang kita kerjakan? Beramal seperti biasa. Kalau pengen memperbanyak ibadah di luar sholat, ya perbanyak zikir, tilawah, baca Quran, sedekah kencengin. Tapi tiba-tiba mengkhususkan saum bulan Rajab, tidak ada dalilnya Bu. Nah ini mohon maaf Ibu, kalau tanpa hadir ke majelis ini kita tidak tahu lah Ibu. Kita tidak akan tahu. Jadi hati-hati Bu. Setan, Allah yang tadi mengatakan awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka tetap mau mengikuti itu kebiasaan nenek moyang mereka atau guru-guru mereka yang tidak bersumber dari Quran dan hadis, padahal sesungguhnya hal ini adalah tipu daya setan mengajak mereka, menggiring mereka menuju api yang menyala-nyala. Nauzubillah. Jadi Bu, untuk beramal itu butuh dalil. Butuh dalil Bu. Ini poin penting Bu ya. Baik Bu, mau perkara 3 tidak berhasil, maka setan akan turun Bu ke yang 4. Apa itu Bu? Kita disibukkan dengan perkara yang mubah. Ibu, ini saya sederhanakan bahasanya Bu ya. Sibuk mubah maksudnya Bu, ketika kafir tidak berhasil, oke, silakan kau masuk agama Islam, tapi syirik dihidupkan. Jimat, percaya pada tahayul itu Bu ya. Kemudian nggak berhasil pada kesyirikan, oke, silakan kau beribadah, tidak syirik tidak apa-apa, tapi yuk kita modif tuh ibadah-ibadah. Ya Bu ya, datang ke kuburan, ke mbah ini, kita baca Quran di sini dan sebagainya kan, subhanallah. Kenapa harus di kuburan? Masjid lebih afdol. Ya. Kemudian perkara nomor 3 tidak berhasil, maka setan akan menggunakan cara Bu, membisikkan kita, menyibukkan kita dengan perkara yang mubah. Apa artinya mubah? Sia-sia. Ada wajib, ada sunnah, haram, makruh, mubah. 5 hukum dalam agama kita Bu ya. Wajib dikerjakan dapat pahala, tinggalkan tidak apa-apa. Tinggalkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau haram dikerjakan dosa, tinggalkan dapat pahala. Yang keempat, makruh dilakukan tidak apa-apa, dijauhi lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau lakukan tidak berdampak dosa. Mubah, lakukan tidak masalah. Contoh mubah apa Bu? Nonton. Mubah. Tapi bisa jadi sunnah berpahala, bisa jadi makruh dibenci, bisa jadi haram. Ustadz, kapan tontonan jadi sunnah? Ketika yang ditonton mungkin kajian, sesuatu yang bermanfaat buat kita Ibu, terhadap agama kita, itu sunnah jadinya Bu. Sangat dianjurkan, silakan. Tiba-tiba nonton membuat zuhur teh jadi 2:30. Ustadz kerame iya, Allahu Akbar, jadi iklan. Pas iklan, wah itu Bu, akhirnya jam 2 dia sholatnya, nah tontonnya jadi makruh. Belum haram Bu, karena dia masih melaksanakan sholat walaupun sholatnya tidak di awal waktu, tapi dia berpotensi kepleset ke dalam kemunafikan. Surat 4:142 pernah kita bahas Bu ya, sifat atau ciri sholat sifatnya orang munafik. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Surat keempat ayat 142 Allah mengatakan ciri sholat dari orang munafik, sholatnya itu malas. Ya. Masih makruh, tapi tiba-tiba gara-gara nonton, mungkin pada maghrib, nontonnya jam 6 maghrib, tiba-tiba nonton terus azan isya, astagfirullah belum maghrib, jatuhnya haram karena meninggalkan. Nah ini Bu, Ustadz kan mubah kan gak masalah, kenapa setan menyebut perkara ini? Karena dalam hadis riwayat Tirmizi Bu, jelas Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Di antara tanda baiknya, ya Bu, tanda baiknya keislaman seorang hamba itu dalam hidupnya Bu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nonton TV Bu, manfaat nggak? Ya, tergantung tadi Bu ya. Tergantung kan, tapi cenderungnya apa Bu? Coba gosip. Dosa jadinya kan Bu. Dan banyak kan gara-gara nonton gosip, wah masuk ke dalam pikiran kita Bu, akhirnya sore-sore ketemu sama tetangga, cik apal tuh si artis eta tata. Ternyata kieu wah subhanallah. Hati-hati Bu. Ya. Tidak hanya contoh yang itu Bu ya. Apa Bu? Coba lihat Bu surat 23 ayat ketiga. Surat 23 ayat 3. Al-Mu'minun Surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Surat 23 ayat 3. Surat Al-Mu'minun 23 ayat ketiganya. 342 halaman 342. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ustaz nah ujub-ujub dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkara yang tidak berguna. Ini ciri apa ini? Ibu, coba kita luas sedikit Bu ya. Ayat pertamanya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Apa keberuntungan bagi mereka? Ayat 10-11-nya. Ulaika humul warisun. Merekalah orang-orang yang akan mewarisi, kata Allah. Jadi ahli waris. Warisannya dari siapa? Dari Allah. Apa warisan yang orang beriman dapatkan? Alladzina yarisunal firdaus. Mereka akan mendapatkan warisan surga firdaus. Nah, ayat 2-9 Allah menggambarkan ciri-ciri ahli firdaus. Insyaallah ini pernah kita bahas tapi udah lama Bu ya. 3 atau 4 tahun yang lalu, tapi bolehlah karena mulai banyak jamaahnya, kita akan bahas nanti pertemuan selanjutnya tentang sifat ahli firdaus seperti apa Bu ya. 2 dan 3 sampai ayat 2-9 Bu, ayat 7 ada 7 cirinya, tapi saya tadi langsung bahas ayat ketiga. Ciri yang kedua ahli firdaus kata Allah apa itu Bu? Dan orang-orang yang dalam hidup mereka ini senantiasa menjauhkan diri mereka dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Mubah. Jangankan yang haram, yang dibolehin aja tapi nggak bermanfaat ditinggalkan. Itulah sifat ahli firdaus. Ibu, Nabi pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala memiliki surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan surga, Bu. Dan tingkatan yang paling tinggi dari surga adalah firdaus. Dan Nabi berpesan kalau minta itu minta surga firdaus. Entok asa-asa. Ya Allah, nu penting surga tenan naon terasna oge entong. Pesan Nabi, Allah minta tuh minta firdaus. Ya Bu ya. Apa cirinya? Kita akan bahas insyaallah Bu ya di pertemuan selanjutnya. Ada 7 Bu. Dan di antara 7 ini ciri yang kedua kata Allah, dalam hidup mereka, perbuatan mereka dan perkataan mereka penuh manfaat. Yang tidak berguna aja ditinggalkan. Perkataan yang tidak berguna aja ditinggalkan, apalagi yang berdampak dengan dosa. Ibu sudah tahu nih kumpul sama ibu itu mohon maaf tidak bermanfaat. Komo punten ahli gibah ta. Karena gitu kan Bu, mohon maaf Ustaz, kalau nggak ada ibu itu bagikan sayur tanpa nasi. Tak kenyang Bu kalau saya kalau nasi. Intinya Bu nggak rame lah gitu Bu ya. Kenapa? Pasti ada omongan. Ibu A, ibu B, ibu C. Aduh ibu. Yang orang beriman ahli firdaus Bu, jangankan yang berdosa, kan gibah ini Bu, dosa. Dosanya dosa besar. Ya, yang tidak
menggibahkan orang aja, yang kumpul cuman ngariung tepuguh teh geuning ibunya, itu aja dijauhi, ditinggalkan. Apalagi yang berdampak dengan dosa. Nah ini Bu, makanya setan ketika berhasil kepada kekafiran, kesyirikan, perkara yang bid'ah, oke, engkau tidak kafir, engkau tidak syirik, engkau tidak pelaku bid'ah, tapi harimu akan kubisikkan, kudorong untuk menyibukkan hari-hari dengan perkara-perkara yang mubah. Contoh handphone. Bu lihat handphone, apa hukumnya? Mubah. Boleh nggak? Boleh. Tapi jadi masalah. Lebih lama lihat handphone atau Al-Quran? Ada pembelaan, Ustaz kan ayat Al-Quran di handphone. Pertanyaannya dibuka atau Al-Quran? Bu, kan kalau ngaji yang paling utama itu di Quran, ya, pakai mushaf. Kalau handphone, godaannya setan bermain loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taut nah, tiba-tiba 5 menit kan ngaji, lanjutkan deui. Amma yatasaalun anin nabail azim. Bayangkan Bu, ya. Enggak masalah Bu baca WA, mubah, boleh hukumnya. Tapi lihat Bu, kalau orang ahli firdaus kata Allah, mereka itu menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Ketika bingung pengen ngapain, ya udah zikir kehidupannya Bu. Makanya di antara ahli Quran itu Bu, dia beda dengan orang lain Bu. Tidak hanya masalah penampilan saja, tidak. Tapi ahli Quran ketika luang waktu dia sibuk dengan Al-Quran. Kita kan enggak Bu, buka Quran kalau ada kajian. Enggak yang di sini di luar sana. Di sini mah lamun kabawa eta Quran kan. Ibu mohon maaf Bu. Jadi sibukkan Bu dengan bermanfaat. Kenapa kalau kita disibukkan dengan perkara yang dibolehkan, ini betul boleh, nggak berdosa. Tapi hati-hati, setan tahu Bu. Ketika sibuk dengan perkara ini, maka cenderungnya akan menumbuhkan sifat malas dalam ketaatan. Contoh tadi kan Bu, lagi asik nonton TV, lagi rame-ramenya, Allahu Akbar. Ini peluang setan, ini rame ya. Kok kan zuhur masih panjang. Ngkewe antosan iklan. Wah. Itu Bu bisikan setan Bu. Ya. Waspadai Bu ya. Baik Bu, ini perkara ini yang saya lebih dalamin Bu ya untuk hari ini. Plus Bu, sebelum saya ini kita lihat Bu amalan-amalan Ustaz, apa sih amal-amalan yang membuat kita tercegah dari tipu daya setan? Yang pertama Bu, hiasilah waktu-waktu kita dengan perbanyak zikir. Zikir teh ingat kepada Allah. Surat 2 151 Allah berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala. Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Kita butuh Allah Ibu, kita butuh Allah ya. Sehebat apapun tilawah kita ya, waktu hafal kita kuat 30 juz ya, tahajud kita nggak pernah kita lewatin, tapi kalau kita nggak menghadirkan Allah dalam hidup kita Bu, itu setan akan mudah Ibu. Kita butuh dijaga oleh Allah. Bagaimana penjagaan terbaik agar Allah datang menjaga kita Bu? Perbanyak zikir ya Bu ya. Pagi al-ma'surat, sore Ustaz terhafal, ya udah zikir yang lain aja Bu. Tapi upayakan Bu, tumbuhkan semangat untuk bisa menghafal zikir al-ma'surat ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Perbanyak zikir-zikir itu. Tapi saya luruskan dulu Bu, zikirnya tidak sebatas di lisan saja. Banyak orang di luar sana Bu, lisannya zikir-zikir tapi ambek. Lagi masak, anak mecahin piring, astagfirullah. Kamu teh ya. Astagfirullah apa artinya Bu? Bu, astagfirullah apa artinya? Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Tapi amanah Allah dicarikan. Kan nggak selaras Ibu. Benar atau betul? Makanya Bu, dulu izin saya kalau pernah saya ceritakan Ibu ya, saya ceritakan lagi Bu. Seorang murid hafiz Quran, dia penghafal Quran Bu, datang kepada gurunya di pagi hari dalam keadaan bahagia.
Dia samperin gurunya, assalamualaikum guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi, ada apa? Guru, alhamdulillah, aku senang hari ini. Kenapa? Tadi malam aku berhasil khotam Quran 1 malam. Ibu kalau di posisi jadi gurunya, Bu, senang nggak, Bu? Senang. 1 malam katanya, Bu. Ya, senang nggak? Senang, Bu. Wajah guru ini mendengar ini, Bu, datar, tanpa senyum, tanpa ekspresi bahagia. Tiba-tiba gurunya ngomong, hei muridku, coba nanti malam targetin lagi khotam Quran ya. Tapi ingat, bayangkan aku ada di sampingmu. Baik guru, pergi. Muridnya sambil bingung. Nah guru teratoh gitunya ambil khotam teh. Masih bertanya-tanya, kok gurunya tidak bahagia gitu. Karena wajahnya tidak tersenyum. Dia berharap dipuji sama gurunya, Bu, berhasil khotam 1 malam. Tapi dia sudah tekad, pesan gurunya nanti malam kejar target lagi, khotam lagi. Tapi syaratnya sambil membayangkan guru ada di sampingnya. Dicobalah, Bu, dipraktekin, Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wah, khotam. Tapi dengan keadaan berbeda. Kira-kira berapa juz yang tercapai, Bu? Kurang. Beda nggak, Bu? Beda. Apa yang membuat beda? Kemarin tanpa merasa diawasi siapapun, kejar target khotam Quran. Dari malam kedua ini membayangkan guru memperhatikannya, maka bacanya mulai berhati-hati. Besok paginya mau menghadap gurunya sambil nunduk kepalanya berkata, guru mohon maaf, tadi malam aku coba target 10 juz tapi nggak tercapai ketika aku bayangkan kau ada di sampingku. Cuman bisa 10. Pengen khotam nggak berhasil, cuma 10 juz guru. Karena lebih hati-hati. Mendengar ucapan ini, Bu, gurunya mulai tersenyum. Muridnya bingung, nah kamar di khotam tersenyum, akhirnya 10 juz malah senyum. Akhirnya, Bu, gurunya kembali berkata, muridku coba nanti malam targetin lagi baca 10 juz Al-Quran, tapi bayangkan Nabi Muhammad SAW ada di sampingmu. Baik guru. Malam coba lagi, Bu, dipraktekin. Apa yang terjadi, Bu? Nggak sampai 1 juz, Bu. Ketika membayangkan Nabi Muhammad SAW yang dia tahu sirah Nabawi luar biasa. Bagaimana penjelasan tentang kisah Nabi Muhammad, perjuangan luar biasa terkait Al-Quran. Banyak nangis saja, Bu, di malam itu, Bu, karena mengingat Nabi di sampingnya, Bu. Akhirnya besoknya, Bu, datang kepada gurunya berkata, guru mohon maaf, tadi malam aku coba kejar target 10 juz Al-Quran, tapi ketika aku bayangkan Nabi Muhammad di sampingku, cuma 1 juz tercapainya. Senyum gurunya, Bu, tambah lebar. Muridku, coba nanti malam target baca 1 juz Al-Quran, tapi bayangkan Allah ada di sampingmu. Apa yang terjadi, Bu? Kira-kira, Bu? Al-Fatihah tamat-tamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, ingat Allah, bayangin, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Teringat lagu kasih sayang Allah dalam kehidupannya, Bu. Aduh, ya luar biasa tangannya. Ini membayangkan, Bu. Senyum guru tambah lebar lagi. Ini, Bu, hakikat zikir. Tidak sebatas di lisan. Makanya dalam Quran surat 142, Bu, terkait orang munafik dalam berzikirnya Allah mengatakan wala yazkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka orang munafik berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maksudnya apa? Zikirnya orang munafik cuma di lisan saja. Tapi kalau zikirnya orang beriman, Bu, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Surat 8 ayat kedua. Sesungguhnya orang beriman itu kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Apa yang mereka rasakan? Surat 13 ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang beriman ketika dia berzikir hatinya jadi tenang. Coba, Bu, kapan terakhir kita, Bu, hati kita tenang ketika ingat Allah? Nah, Bu, masih ingat, Bu, ya, ilustrasi sederhana, Bu. Suami mau jemput nanti, Bu, sebentar lagi pulang, dijemput sama suami, Bu. Tadi nganterin pakai motor, pas jemput pakai mobil Alphard. Gimana perasaan Ibu, Bu? Lewas. Dan bertanya, "Pak, ini mobil siapa?" Apa kata suami? Mah, tadi aku dipanggil direktur bos, dapat hadiah bonus Alphard dari kantor." Wah. Karena mengapresiasi kinerjaku 20 tahun yang luar biasa di kantor. Senang nggak, Bu? Senang nggak, Bu? Saya belum senang. Kenapa? Mas,
ini Alphard teh menang Pertalite. Kudu Pertamax bensinna kumaha. Bener Bu? Servisnya gimana? Suami cerita, mah alhamdulillah tadi dikatakan oleh direktur papa naik jabatan sehingga gaji naik 3 kali lipat. Dan plusnya ini seluruh kebutuhan mobil ditanggung oleh perusahaan. Servisnya, bensinnya, seluruhnya Pak. Baru ayo mah masuk ke dalam mobil. Masuk ke dalam mobil ibu-ibu, tiba-tiba di jok depan itu Bu ada tas. Ini apa Mas? Tanya ibu ke suami. Buka mah. Pas buka ada uang cash Bu, 100 juta. Gimana perasaan ibu? Terwas itu sama itu, ini uang siapa? Ini hadiah cash dari kantor. Baru bahagia. Bener nggak Bu? Sampai rumah lagi senang-senangnya suami naik jabatan, dapat mobil, plus uang cash. Tiba-tiba si kakak pulang dari kampus, dari sekolah Bu. Mama, papa, ada apa kak? Tadi aku dipanggil rektor, dapat beasiswa sampai S3. Seneng nggak Bu? Plus tiap bulan dapat tunjangan uang saku 5 juta tiap bulan. Seneng nggak Bu? Lagi senang-senangnya tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba dengar azan, terdengar nama Allah Bu, gimana perasaan ibu? Nah, geus azan deui nya. Ini apa kabar iman kita hari ini Bu? Ibu senang nggak dengar azan? Senang. Komo azan maghrib di bulan suci Ramadan. Itu kan azan yang paling ditunggu ya Bu ya. Azan jam 6 setengah genep teh standby depan meja teh. Aya sop buah, kolak, cendol, candil, bala-bala gitu ya Bu ya. Dipelong hiji-hiji seraya ya Allah tuntun hamba nu mana heula. Kenapa? Waktu mustajab tapi sia-sia dia minta tuntunan ya Bu. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah sekelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cendol. Asyhadu an la ilaha illallah. Cireng. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung nasi Padang. Karena gitu Bu, setiap ganti kalimat azan itu ganti menu. Sehingga ketika la ilaha illallah, yang lain Allahumma rabbaha zida, orang mah padahal ibu mohon Allah yang mengatakan. Makanya poin penting zikir Bu, dan zikir tidak sebatas di lisan saja. Bagaimana Bu hati kita ikut hadirkan Allah? Dan cerminan zikir kan Bu, pertama Bu, hati ingat Allah, lisan menyebut asma Allah, perbuatan mencerminkan ingat. Jangan sampai zikir sampai bari maksiat. Cuk, astagfirullah, saya tamanya kieu. Istighfar ngomongkan batur. Astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf pernah terjadi Bu. Nyanya subhanallah, saya tamanya gitu-gitu. Subhanallah, nggak selaras hati Bu. Makanya hati hadirkan Allah, lisan menyebut asma Allah atau kebaikan-kebaikan, maka perbuatan juga mencerminkan ingat Allah. Ketika mencerminkan ingat Allah, maka sudah barang tentu Bu, perbuatan itu adalah perbuatan kebaikan. Ini yang pertama Bu. Kemudian amalan selanjutnya Bu, yang membuat kita terhindar dari tipu daya setan, apa itu Bu? Yaitu tidak membiasakan tidur sampai pagi Bu. Dalam satu hadis Bu, Nabi SAW pernah datang seorang sahabat dan dikatakan Bu, ya Rasulullah, aku mendapati si fulan dia tidur sampai pagi ya. Ketika ditanya ini Bu, bagaimana reaksi Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan sesungguhnya ya, ini hadis dari Bukhari Muslim Bu ya. Ini dari Ibnu Mas'ud berkata, di hadapan Nabi Muhammad disebutkan tentang seorang lelaki yang tidur semalaman sampai waktu pagi. Bablas itu Bu, subuhnya Bu. Ditanya ya Rasul, kemudian mendengar berita ini Rasulullah bersabda, zakarojulun bala syaiton fi uzunaihi au qala fi uzunihi. Sesungguhnya laki-laki itu telinganya telah dikencingi oleh setan ketika tidur sampai, bayangkan ya, kita bahas dulu ya, setan itu kita tidur pun masih. Jadi jangan kita kira kita tidur kata setan yes istirahat
Enggak ibu. Ingat bu ya, tekad setan surat 7 ayat pernah kita bahas ya, Al-A'raf yang awal dulu ya, dari ayat 11 sampai 19 dia akan menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri agar apa? Sebanyak mungkin keturunan Adam itu menemani menjadi ahli neraka. Dulu bu sempat viral di Saudi bu, di Arab, tentang ada orang mengaku Imam Mahdi. Apa penyebabnya bu? Tetangga-tetangganya, teman-temannya bermimpi. Setan datang dalam mimpinya bu, bermimpi dengan mimpi yang sama. Ternyata tetangganya, temannya ini adalah Imam Mahdi. Dia bercerita, oh mimpi sama, oh malaikat ya. Wah ini kabar dari ilham ini. Menyatakan Imam Mahdi. Padahal subhanallah itu dalam mimpi pun setan akan menggoda. Ya bu ya. Kemudian ibu, bagaimana agar kita terjaga dari bisikan setan bu? Yaitu istinsar ketika bangun tidur. Istinsar itu adalah menghirup hidung bu ya, yang hidung plus kumur-kumur bu ya, itu istinsar namanya bu ya. Membasuh tangan sunnah bu ya, kumur-kumur kemudian plus istinsar, memasukin air ke hidung. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan, "Iza staiqaza ahadakum min manamihi falyantasira salasa marratin fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi." Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hiruplah air ke dalam hidung, lantas keluarkan. Langsung dikeluarkan bu. Lakukanlah sebanyak 3 kali, karena setan itu bermalam di bagian dalam hidungnya. Ini bu, tempat tidurnya setan bu, dalam hidung. Kemudian bangun tidur bu, ketika bangun tidur maka segera ingat Allah, berwudu dan juga sholat. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, ya, aqidah syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama. Sesungguhnya setan itu mengikat 3 ikatan kepada setiap manusia ketika tidur, dengan 3 ikatan di tekuk leher manusia. Ada 3 ikatan bu. Kemudian kata Nabi, ya, yadribu kulla uqdatin alaika laila tawil farqad. Ya, jika ia bangun, ya, bangun bu, setiap bangun maka setan membisikkan, tidurlah, malam masih panjang. Ini bu, fungsi ikatan ini membuat kita agak jadi malas. Ya, jadi setiap bangun akan dibisikkan suruh tidur. Ibu pernah nggak, mohon maaf, tengah malam jam 2 jam 3 bu, bangun tiba-tiba kebetulan pipis, tidur lagi. Padahal itu kode dari Allah, hai qiyamul lail, tahajud. Tapi enggak, karena setan kuat ibu. Karena pas bangun kita fokusnya pengen pipis. Kalau nggak pas bangun tidur, tiba-tiba dengar, mohon maaf, yang sebelah setan tuh, tidurlah, malam masih panjang. Tapi Nabi mengatakan, ya, fazakarallah, jika dia bangun langsung ingat Allah, inhalat aqdah, maka terlepaslah 1 ikatan pertama. Bangun ingat Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lain bangun cek handphone. Lagi itu bu, saya tanya balas kenenya. Enggak bu, ingat Allah. Kemudian kata Nabi bu, ya, 1 ikatan pertama lepas. Kemudian kata Nabi, fa in tawaddu'a in halat uqdah. Dan kemudian setelah dia bangun tidur Allah, kemudian setelah itu langsung berwudu, ambil wudu, maka terlepaslah ikatan selanjutnya yang kedua. Kemudian kata Nabi, fa in shalla in halat uqdatun fa asbah nasyitan tayyibun nafs. Dan kemudian kalau setelah wudu dia langsung sholat, maka terlepaslah ikatan ketiga. Setelah kalau 3 perkara ini dia lakukan bu, maka kata Nabi Muhammad SAW, di pagi hari ia akan bersemangat dan bergembira. Ya, karena hidupnya penuh berkah. Diawali dengan zikrullah, kemudian bersuci, kemudian sholat. 3 ini. Bayangkan bu, dari tidur aja setan ngikat bu. Tapi Nabi ngasih cara buat kita. Bangun tidur ingat Allah, kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ya bu ya. Baik. Kemudian amalan selanjutnya bu, yang bisa membuat kita terbebas dari godaan setan, yaitu berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar mandi. Ya, toilet bu ya. Makanya ada doa yang Nabi ajarkan, apa bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, ya, setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, karena sebagian ulama juga bu, ya, setan apa, kamar mandi tempatnya setan paling senang itu di kamar mandi bu, ya, berlama-lamaan dan sebagainya bu ya. Baik, kemudian yang lainnya bu adalah ketika mendengar azan, ya. Jadi ketika kumandang azan itu bu, kata Nabi, itu membuat setan lari.
Ya, ini hadis cukup panjang. Izin saya baca arti langsung Bu ya. Bukhari Muslim, Nabi bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan berpaling sambil kentut. Wah, kata Nabi Bu. Hingga dia tidak mendengar azan tersebut, lari Bu, saking tidak senang ya, benci terhadap kumandang azan ya. Apabila azan selesai dikumandangkan, ia pun kembali. Ya. Jadi kemudian kata Nabi, apabila dikumandangkan qomat, setan pun berlari lagi, dan apabila selesai, setan datang lagi. Ya. Kemudian ia melintas di antara seseorang dan nafas dan nafsunya, dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelum dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat yang sudah dia lakukan. Cek 1, 2, 3. Udah mau habis waktunya ini. Jadi Bu, setan itu datang setelah qomat selesai, datang lagi, datang Bu kepada nafsu kita dalam diri kita, menggoda kita Bu, untuk melupakan Bu, untuk ingat lagi nih Bu, apa perkara-perkara sebelum kita sholat. Ya Allah, kunci motor di mananya? Makanya sering kali Bu ya, dalam sholat itu sesuatu yang kita cari-cari nggak jumpa, dalam sholat kita ketemu. Mah kata suami, lihat kunci motor nggak tahu Mas, coba sholat dulu geraknya. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi, mana kita kunci itu Bu, saya karena ada setan Bu dari golongan jin itu yang bernama khinzib atau khanzab, dari golongan nama jenisnya Bu ya, itu memang tugasnya mengganggu manusia dalam sholatnya Bu. Mengapain? Untuk membuat kita tidak fokus dalam sholatnya, sholat kita Ibu. Makanya dulu pernah kita bahas Bu ya, meraih kebahagiaan dalam sholat, kalau saya sampai 3 pertemuan loh ini kita bahas Bu, meraih khusyuk dalam sholat Bu. Makanya penting kita Bu membayangkan ini sholat terakhir kita, mengetahui bacaan yang kita baca, kemudian juga tidak hanya mengetahui dan memahami, plus menghayati. Tapi sebaliknya Bu, kalau cuma sebatas di mulut aja, apalagi sholat maghrib kan Bu, makmum cuma cukup mendengarkan, setan bermain kan Bu. Kok mau imam baca apaan? Sebulan dia nanti lah. Setan nih Bu ya. Jadi tugasnya apa Bu? Untuk membuat kita lupa berapa jumlah rakaat, kemudian ya Bu ya, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Jadi intinya Bu, itu tugas setan yang tadi Bu. Jadi ketika dengan azan, setan itulah. Tapi punten, bukan berarti azan terus, bukan. Tapi waktu sholat itu pertanda adalah waktu di mana setan akan jauh dari tempat-tempat sholat Bu ya. Kemudian ketika kita membaca Quran, ya Bu ya. Ketika membaca Quran maka mulailah dengan ta'awud. Ya. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl surat ke-16 ayat 98, "Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Dan jika kau hendak membaca Quran kata Allah, maka bacalah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Rajim ini yang dirajam ya, yang dilempar panah dan bintang oleh malaikat. Jadi Bu, setiap baca Quran itu maaf bukan di awal dengan bismillah. Walaupun itu tidak masalah Bu ya, tapi sunnah, kalau yang menghidupkan sunnah itu setiap baca Quran cukup dengan a'udzubillah. Makanya selama ini mungkin Bu ya, Ustaz nahanya bukan surat sekian Bu, nah tebasmalah lah, karena hanya cukup dengan ta'ud aja Bu, a'udzubillah. Kecuali di awal surat ya, itu juga kecuali surat ke-9 At-Taubah tanpa basmalah, a'udzubillah langsung ayat pertama ya Bu ya. Seperti itu Bu ya. Jadi setiap baca Quran mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Ibu, apa yang membuat kita juga akan menjadi kuat Bu dari godaan setan, yaitu bagaimana kita yaitu melaksanakan sujud tilawah. Tahu sujud tilawah Bu? Apa sujud tilawah? Yaitu ketika membaca ayat sajadah. Ini luar biasa Bu. Izin saya baca artinya langsung Bu ya. Hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah. Jadi ayat-ayat yang di sana ada perintah sujud, ya, baik ibu dalam sholat atau dalam baca Quran biasa. Ketika itu Bu letakkan Qurannya, sujud, langsung baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Biasanya Bu di Quran-Quran Bu yang ada pinggirnya ada Bu ya, yang ada tali-tali ini Bu, itu biasanya ada. Nah, apa kata Nabi Bu? Di sini jika anak Adam membaca sajadah lalu dia sujud, setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun berkata, celakalah aku. Anak Adam ini disuruh sujud, dia bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud kepada Adam dulu,
aku enggan bersujud sehingga pantas bagiku neraka. Nah ini yang membuat setan pergi sambil menangis karena kesal sama kita. Ada ayat terkait Allah perintahkan sujud, kita langsung sujud, maka dia pantas meraih surga kata setan. Sedangkan aku diperintahkan sujud tapi nggak mau sujud, maka pantas bagiku neraka. Maka ibu kalau di Mekah Madinah bu ya, atau mungkin mudah-mudahan di masjid sekitar rumah ibu juga melakukan bu, ini sunnahnya juga di hari Jumat subuh membaca surat-surat atau ada yang ada saja di rakaat pertamanya bu. Hanya tak sedikit di antara kita tidak paham. Makanya beres sholat bu, jawab kita bu, Ustaz, nah habis subuhnya 3 rakaatnya. Iya bu, kemarin itu. Maksud bapak iya. Pas sujud langsung sujud, terus berdiri lagi baca imam dai. Pak, itu tadi imam membaca ayat yang ada sajadahnya, bukan rakaat. Jadi lagi berdiri bu, tiba-tiba Allahu Akbar, bukan rukuk tapi sujud. Baca doa tadi biasa sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu tadi. Kemudian berdiri lagi Allahu Akbar, melanjutkan ayat yang dibaca. Nah, biasanya bu, masjid-masjid yang sudah paham setiap Jumat subuh ya, itu biasa imamnya membaca di rakaat pertamanya bu ya. Baik, ibu yang dirahmati Allah, kemudian subhanallah sebentar lagi azan bu ya. Baik, terakhir mungkin bu, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai ya, pada malam hujan lagi gelap gulita kami keluar mencari Rasulullah untuk sholat bersama kami, lalu kami menemukannya, beliau bersabda, apakah kalian telah sholat? Akan tetapi sedikit pun aku tidak berkata. Beliau bersabda, katakanlah. Akan tetapi kami diam. Terus kemudian Nabi mengatakan, bu, ya Rasulullah, apa yang harus dikatakan? Rasulullah bersabda, katakanlah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali, maka dengan ayat-ayat ini cukup bagimu untuk terjaga dari perkara-perkara yang buruk. Nah ini bu, mendawamkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas sebanyak 3 kali, jadi pagi dan sore hari. Dan ini pun termasuk dalam zikir pagi. Tapi dalam hadis ini bu, khusus ketika kita maafkan zikir pagi cukup panjang bu ya, kurang lebih 20 sampai setengah jam bu kalau kita baca keseluruhan. Kalau waktu terbatas Ustaz, cukup bu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali sore dan pagi hari kata Nabi, maka 3 surat ini akan melindungimu dari keburukan, berarti akan menjaga kita dari tipu daya setan. Baik ibu, izin sebelum masuk azan zuhur, saya cukupkan aja bu ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tema yang tadi bu ya. Boleh diulang bu ya, kita akan membahas menjadi ahli Firdaus saja bu ya, tema itu mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Nggak tahu nih selanjutnya kapan, saya nunggu dari Bu Santi aja ya. Mau Rabu depan mah enggak, 2 Rabu lagi silakan. Nanti kita tunggu informasi selanjutnya bu ya. Cukup bu ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Cukup bu? Ustaz, itu kita membaca surat saja, tapi kita tidak melakukan subuh itu berdosa. Enggak ya. Bu, ada pertanyaan Ustaz, ketika membaca ayat sajadah dalam sholat ataupun sedang ngaji tidak sujud dosa nggak? Tidak bu, tapi ini sunnah aja bu ya. Ingat bu, konsep sunnah, apa itu sunnah? Jika dikerjakan pahala, jika ditinggalkan rugi. Ibu, kalau kita terus menjadi kuat, jika ditinggalkan tidak apa-apa, tenang namun ya. Tapi kalau konsepnya ditinggalkan rugi, kerugian apa bu? Surat 3:31 bu ya, kehilangan momentum dicintai Allah dan kehilangan momentum diampuni dosa, kerugiannya ya. Tapi ibu, kalau ibu tinggalkan tidak apa, itu juga tidak berdosa. Sebagaimana ibu makan dengan tangan kanan tidak berdosa, bu ya. Sunnahnya tangan kiri. Tapi lihat hati-hati bu ya, makan tangan kanan tangan kiri berpotensi menjadi celah buat setan masuk. Yang pernah saya ceritakan dulu bu ya, ada seorang ustadz di ahli ruqyah, ketika meruqyah ada seorang hafiz Quran kerasukan. Ketika interaksi ditanya, kenapa bisa masuk ke dalam tubuh yang hafiz perempuan bu hafiz Quran ini? Karena dia makan dengan tangan kiri. Itu ketika itu aku bisa masuk kepada tubuhnya. Nauzubillah. Jadi bu biasakan makan dengan tangan kanan. Walaupun bala-bala sama cengek. Ya, bala-bala Ustaz pan cengek ladaeun, baelah ame setan ladaeun. Setan. Entah ibu, tetap. Kalau bisa bu makan bala-bala, simpan cengek, kalau enggak diatur aja bu ya. Seperti itu bu ya.
Ini jangan sampai gara-gara ima teh ladaeun senang setan ladaeun. Udah Bu, bukan, jangan disopin setan juga Ibu ya. Seperti itu. Cukup Bu ya? Oh ya Bu. Kebiasaan saya itu ngaji dulu terus dikirimkan kepada orang-orang yang meninggal keluarga. Apakah itu dikirimkan atau Baik Bu. Bu, izin, saya belum pernah mendapatkan dalil terkait kita menjadikan amalan kita untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi Bu ya, tidak ada baca Quran untuk si mayit, untuk almarhum tidak. Tapi untuk orang tua pasti mengalir. Ibu tidak niatkan juga sebaik apapun perbuatan ibu, walaupun nggak niat untuk orang tua, maka kebaikan pasti mengalir. Karena apa Bu? Karena perjuangan orang tua membesarkan kita, ya, memfasilitasi kehidupan kita, itu pasti dapat pahala. Begitu pula dengan dosa. Setiap dosa yang kita kerjakan itu akan mengalir pada orang tua. Nah, ketika ibu baca Quran mengatasnamakan untuk ini, saya belum pernah menemukan dalilnya Ibu. Ya, Ustaz, saya pengen baca Quran untuk anak saya atau untuk suami atau untuk saudara saya, itu saya belum pernah ada dalilnya Bu. Ada dalilnya. Tapi kalau ibu mau mentransferkan pahala, ibu bisa mewakafkan Quran atas nama si fulan. Itu bisa. Ya, Ustaz, saya cinta sama keluarga saya, ini suami saya, anak saya yang sudah meninggal, itu bisa Bu, wakaf atas nama yang sudah meninggal. Maka setiap Quran dibaca baru mengalir. Yang paham ya? Tapi ini Quran pribadi. Kita niatkan baca Quran untuk ini, belum pernah ada dalilnya Bu. Kecuali orang tua tadi Bu ya. Karena orang tua adalah sudah berjuang membesarkan anaknya, maka setiap sekecil apapun kebaikan anak itu akan mengalir kepada orang tua. Jadi kalau ibu mau seperti apa Bu? Habis ngaji berdoa aja. Ya, doakan kebaikan ya Allah ya Rabb. Yang ada itu Bu, amalan yang bisa memakan pahala itu dengan sedekah. Sedekah Bu, atau wakaf, atau sedekah jariah Bu ya. Pembangunan masjid, bismillah ya Allah. Nggak perlu Bu, ngomong sama DKM-nya, San, nitip ya buat keluarga ini, kamu dituliskan di atas masjid kudu. Cukup dalam hati kita Bu. Ustaz, izin ya, ini ada sedikit kelebihan rezeki dari keluarga kami, cukup. Kita niatkan ya Allah, kuwakafkan ini atas nama ayahku, ibuku, anak-anakku. Itu mengalir pahala Bu. Maka setiap orang yang sholat di masjid tersebut atau karpet yang kita wakafkan itu mengalir pahala. Adapun tadi baca Quran, saya belum pernah Ibu. Ya, kirim punten Bu ya, terkait kirim Al-Fatihah pun saya belum pernah dalil Bu. Belum pernah menemukan hadis terkait Nabi ngirim Al-Fatihah buat Khadijah. Nabi ngirim Al-Fatihah buat Ibrahim putranya. Nabi ngirim Al-Fatihah buat Hamzah atau sahabat syuhada, belum pernah ada dalil Bu. Kalau memang ngirim Al-Fatihah ini sampai pasti ada dalil. Tapi sekali lagi Bu, saya belum pernah mendapatkan dalil dengan Al-Fatihah itu tersam. Tapi sebenarnya cukup dengan doa ya Bu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi. Itu mengalir Bu. Itu bisa kita baca dalam sujud kita atau dalam doa-doa kita. Seperti itu Bu ya. Pak Ustaz, kalau anaknya belum menikah, sudah meninggal terus didoain sama ibunya gimana? Doa biasa aja. Doa biasa aja Bu. Ustaz, anaknya belum menikah, meninggal dunia, tapi udah akil balik Bu. Udah akil balik, maka doa orang tua itu luar biasa Bu. Ya, doa orang tua sampai. Doa orang tua sampai kepada anak. Tadi pernah mengatakan ada 3 doa Bu yang akan meleset seperti busur panah menuju targetnya. 3 doa ini, yang pertama doa orang tua terhadap anak, yang kedua adalah doa musafir, yang ketiga doa orang yang dizolimi. Jadi orang tua terhadap anak itu cepat Ibu sampainya. Itu bagus sekali Ibu. Cukup Bu? Cukup ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu sedikit yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita mewaspadai Ibu tipu daya setan yang luar biasa. Jadi kafir tidak berhasil, hati-hati perkara syirik. Tidak berhasil, hati-hati perkara bid'ah. Tidak berhasil, maka setan akan menyibukkan kita dalam perkara yang mubah. Makanya Bu, pastikan waktu-waktu yang kita isi dan waktu-waktu yang penuh manfaat, khususnya untuk agama kita. Baik Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu Bu. Ini untuk yang telah meninggal dunia. Ada Ibu Siti Nurhaida, Ibu Artika, Ibu Inel, Ibu Aisolihat, Ibu Elin Halina, Bapak Isip, Bapak Buyung, Bapak Dede Satibi, Bapak Dedi, Bapak Armin, Bapak Atang, Bapak Dadung, Bapak Wadi, dan juga keluarga kita, sahabat kita yang sudah meninggal yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang berada di alam barzah ini senantiasa dijauhkan dari siksa kuburnya. Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan mudah-mudahan
keluarga yang masih hidup diberikan semangat untuk menjadi pribadi yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan juga untuk yang sedang sakit Ibu, ada Ibu Eti, Ibu Zanisa, Ibu Ekurniasi, Ibu Yati, Ibu Yayah Aam, Ibu Elin, Bapak Oong, Bapak Heri, dan juga keluarga kita, sahabat kita yang sedang sakit lainnya. Mudah-mudahan yang sakit ini, sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa, dan mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana si'azhibil ba'sa, ya Allah ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman wa la alaman, amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang dapatkan ilmu yang bermanfaat, amin. Ilmu yang bisa menuntut kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.